Selamat berjumpa, anak muridku sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Saya harap kamu juga sudah menyempatkan diri untuk membaca teoritisnya di buku paketmu, karena di sini hanya dibahas beberapa contoh soalnya saja. Kita langsung ya. Perhatikan soal berikut. Kita ke contoh soal 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan momen gaya? Sebelumnya, kita harus tahu juga apa itu gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak, atau juga menyebabkan benda berubah bentuk. Arah gerak ini adalah arah gerak translasi. Teori di kelas 10 kemarin dulu. Sekarang, apa itu momen gaya? Momen gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda berputar. Kecenderungan berputar ini terhadap sumbunya. Kalau terhadap lintasannya, itu nanti disebut dengan gerak melingkar. Jadi ini kecenderungan berputar terhadap sumbu. Begitu ya, teori dasarnya. Sekarang ke contoh soal 2. Apakah momen gaya yang searah jarum jam bertanda negatif? Nah, perhatikan jawabannya. Tanda negatif pada momen gaya tergantung kesepakatan pengerjaan soalnya. Jika searah jarum jam ke kanan bertanda positif, maka arah berlawanan atau ke kiri tentulah bertanda negatif. Demikian juga sebaliknya. Jika searah jarum jam negatif, maka berlawanan arah dengan itu tentulah positif. Jadi tergantung kepada kesepakatan atau perjanjian pengerjaan soalnya. Beberapa buku mengatakan searah jarum jam negatif, sedangkan beberapa buku lain mengatakan malah positif. Jadi tergantung perjanjiannya. Lanjut kita ke contoh soal 3. Ini soal aplikasi. Perhatikan soal. Kita akan kerjakan ini. Buatkan diketahuinya R sama dengan 60 cm. R ini adalah lengan gaya atau lengan momen atau lengan momen gaya. Besarnya 60 cm. Langsung kita ubahkan ke meter menjadi 0,6. Sedangkan F sama dengan 150 Newton. Perhatikan di soal. Ditanya adalah tau. Tau ini adalah simbol dari momen gaya. Dijawab. Gunakan rumus momen gaya. Tau sama dengan FR. Ini adalah rumus. Perhatikan kembali buku teoritisnya. Bahwa tau sama dengan F kali R. Atau R kali F. Masukkan langsung angkanya, 150 dikali 0,6 sama dengan 90 Newton meter. Mudah bukan? Perhatikan catatan bahwa huruf Yunani itu dibaca dengan tau atau to. R di sumber buku lain ada yang menuliskan dengan D atau L, yang artinya lengan gaya. Newton meter tidak bisa digantikan dengan joule, karena ini bukan satuan energi, tapi satuan momen gaya. Jadi tidak bisa digantikan. Demikian nak ya. Kita lanjut ke contoh soal 4.
Perhatikan soalnya. Seperti biasa, buatkan diketahuinya. F sama dengan 15 Newton. R-nya 80 cm, ubah langsung ke meter menjadi 0,8 meter. Ditanya tahu. Soal ini salah satu aplikasi dari momen gaya. Ada banyak aplikasinya, tapi ini salah satunya. Ya, dari rumus yang sudah kita hafal, yang sudah kita pelajari, tahu sama dengan FR. Masukkan angkanya. 15 kali 0,8 sama dengan 12 Newton meter. Sangat mudah juga, bukan? Sekarang ke contoh soal 5. Ini sudah agak sedikit sulit karena menyangkut sudut, ya. Seperti biasa, kita buatkan dulu diketahuinya. F sama dengan 200 Newton. R sama dengan 75 cm. Perhatikan di soalnya. Sama dengan 0,75 meter. Sering disebut 0,75 meter. Dengan theta, sudut apit antara F dan lengan itu 30 derajat. Ditanya, tahu. Gunakan langsung rumusnya. Tahu sama dengan FR sin theta. Rumus ini sudah menambahkan sin, karena rumus aslinya memang memakai sin. Yang nomor 4 tadi, perhatikan rumus ini, nomor 4 tadi, dia tidak memakai sin theta. Sebenarnya memakai, cuman dianggap sudutnya 90 derajat, jadi tidak dipakai. Sedangkan di nomor 5 ini, sudutnya tidak 90, tetapi 30 derajat. Ini perhatikan ada sudutnya 30 derajat. Maka di sini tadi udah kita buatkan 30 dari theta ini. Oke, masukkan angkanya. F-nya 200, R-nya 0,75, sin 30, karena theta-nya kan 30. Sin 30 harusnya sudah direkam, tidak perlu lagi dihitung-hitung. Harus dihafalkan. Ini mutlak. Sin 30 sama dengan 0,5. Sekaligus nanti kamu harus bisa menghafal bahwa cos 60 juga 0,5. Masukkan angkanya tadi, hitung punya hitung, menjadi 75 Newton meter. Mudah bukan? Contoh soal 6. Nah, ini gambarnya agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Seperti biasa, buatkan diketahuinya. R sama dengan 1,5 meter. Lihat di dalam soalnya. Panjang kayunya tadi 1,5 meter. Jadi buatkan R sama dengan 1,5 M. Massa diabaikan. Dia homogen, massanya diabaikan. Di dalam soal selalu seperti itu. Perhatikan dalam soalnya dituliskan sudut apit antara batang dan gaya, lengan dan gaya itu 37 derajat. Maka buatkan theta sama dengan 37 derajat. Kemudian tahu sama dengan 85 Newton meter. Perhatikan soalnya. Ditanya berapakah besar gaya tersebut? Lagi-lagi gunakan rumus momen gaya untuk ini. Tahu sama dengan FR sin theta. Masukkan angkanya tahu 85, F itu yang ditanya. Jadi yang ditanya adalah F-nya, R-nya 1,5 sin 37 itu sama dengan 0,6. Ini harus direkam. 0,6 sin 37 0,6 ini harus direkam.
Lanjut. Setelah kita itu F sama dengan 94,4 Newton. Begitulah cara pengerjaannya. Kita lanjut ke contoh soal 7. Nah, ini ada dua gaya yang bekerja pada suatu batang. Agak rumit memang, tapi kita kerjakan saja. Seperti biasa, buatkan diketahuinya. F1 120 Newton, F2 150 Newton. Perhatikan soalnya ya. L panjang batang. Nah, di sini disimbolkan dengan L dengan panjang batang 1,5 meter. Sedangkan X 0,5 meter. Perhatikan gambarnya juga. X itu adalah jarak antara F1 dan F2, jarak titik tangkapnya. Ditanya resultan momen gaya. Resultan momen gaya. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita perhatikan. Tentukan dulu lengan gayanya si F1 dan lengan gayanya si F2. Nah, perhatikan gambar ini. Perhatikan bahwa R1 nanti lengan gayanya si F1 adalah R1 yang besarnya L dikurang X. Nah, ini kan perhitungan matematik ini sebenarnya. Menjadi L kurang X. Sedangkan yang ini, inilah nanti yang menjadi R1 kan. Oke, kita akan kerjakan langsung. R2 itu adalah lengan gaya F2. Itulah R2. Yang sama dengan panjang batang L. Sama dengan 1,5 meter. Itu sudah diketahui tadi dari soal. R1, lihat gambarnya. R1 itu adalah L kurang X. Jadi 1,5 dikurang 0,5. Sama dengan 1,0 meter. Nah, kalau ini sudah dapat, tinggal memasukkan ke dalam rumus. Sigma tau, itu dibaca sigma sama dengan negatif tau 1 tambah tau 2. Perhatikan bahwa searah jarum jam positif, sedangkan berlawanan arah jarum jam negatif. Sekarang tau 1 bertanda negatif. Ini bertanda negatif. Mengapa bertanda negatif? Perhatikan kembali gambar ini. Ini F1. Nah, F1 ini nanti akan berputar dia ke kiri. Berputar dia ke kiri. Karena sumbunya di kuning ini. Sumbunya di kuning ini. Maka si F1 nanti akan mengelilingi si kuning. Karena itu sumbunya. Maka dia berputar seperti ini. Sebelah kiri. Sedangkan si tau 2 ini si tau 2. Ini ya, si tau 2 ini. Dia bertanda positif. Ini perhatikan tau 2. Ini dia ya. Ini si F2. Ini F2. Perhatikan ini. Ini sumbunya di sumbu
R1-nya dikurang R1, kan begitu matematisnya. 1,5 dikurang 0,5 sama dengan 1,0. Supaya lebih mudah untuk menghitungkan R2 ini, perhatikan dulu ilustrasinya. Perhatikan ilustrasinya. Ini M1 adalah mimin. Kita anggap miminnya. Jadi jaraknya ini kemari, itulah yang namanya R1. Sedangkan jojon disimpulkan dengan M2, jarak dari sini namanya R2. Sedangkan panjang seluruhnya L. Berarti R1 kan sama dengan L kurang R2. Kalau R2 sama dengan L kurang R1. R1 tambah R2 sama dengan L. Nah, matematisnya kan begitu. Itu maka R2 tadi sama dengan L dikurang R1. Oke, kita lanjut. Naik atau turunnya itu tergantung dari momen gayanya. Ya. Siapa yang lebih besar momen gayanya, dia akan turun. Siapa yang kecil momen gayanya, dia akan naik. Kita hitung dulu momen gaya 1 untuk mimin. R1 kali R1 sama dengan 450 dikali 0,5 sama dengan 225 Newton meter. Lalu kita hitung untuk si jojon. F2 kali R2, F itu berganti menjadi W, gaya berat. Jadi gaya tarik berganti menjadi gaya berat. Masukkan angkanya 250 kali 1. Sama dengan 250 Newton. Dari perhitungan terlihat bahwa tau 2 lebih besar dari tau 1. Artinya jojon akan bergerak ke bawah dan mimin akan bergerak ke atas. Catatan, W itu berat ya, gaya berat. W kepanjangannya weight, berat. Tanda positif dan negatif hanya digunakan ketika yang ditanyakan adalah resultan. Ini yang ditanyakan bukan resultan, maka tidak ada tanda-tanda positif maupun tanda-tanda negatif. Hanya demikian dulu pembahasan untuk contoh-contoh soal di sini. Lagi-lagi kalau ada yang kurang mengerti ya, boleh ditanyakan ya nak. Nah ini ada contoh soal latihan. Sampai di sini dulu latihannya. Tetap belajar, taati prokes. Semoga kita sehat-sehat di masa pembelajaran pandemi ini. Oke, anak muridku sekalian, sampai jumpa. Salam.